Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas soal OSP tahun 2024, soal 10 sifat koligatif larutan. Salah satu sifat fisik larutan yang banyak dipelajari adalah sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis adalah contoh dari sifat koligatif larutan. Sifat ini bergantung pada jumlah zat, namun tidak bergantung pada jenis zatnya. Pertanyaan yang A, tekanan uap larutan ionik 1 molar berbeda dengan tekanan uap larutan non-ionik 1 molar. Oke, ini kita tandain. Pada kedua kondisi ini, zat terlarut bersifat tidak mudah menguap. Nah, ini informasi yang penting lagi. Zat terlarutnya tidak menguap. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A, B, C, D. Manakah gambar yang menunjukkan fenomena di atas? Kita lihat satu persatu. Gambar yang A, tekanan uap dari zat terlarut non-ioniknya lebih tinggi dibandingkan yang ionik. Secara tekanan uap ini benar, oke? Jadi tekanan uap zat terlarut non-ionik akan lebih tinggi. Kenapa? Karena jumlah partikelnya lebih sedikit, oke? Lebih sedikit. Seharusnya jumlah partikel zat terlarutnya yang warna merah, yang non-ionik ini lebih sedikit dibandingkan yang warna merah pada zat terlarut ionik. Kenapa? Karena kalau dia ionik, dia akan mengalami ionisasi. Contoh, kita punya NaCl misalkan. Dia akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Oke. Artinya, kalau kita punya 1 molar NaCl, maka Na+ yang dihasilkan 1 molar, Cl- yang dihasilkan 1 molar, totalnya 2 molar. Sedangkan kalau non-ionik, misalkan seperti glukosa, C6H12O6, ketika dilarutkan dalam air, dia tidak akan terionisasi, bentuknya masih molekul glukosa. Oke. Wujudnya aja yang berubah. Artinya, ya ini 1 molar. Totalnya artinya zat terlarut non-ionik akan memiliki jumlah partikel yang lebih sedikit dibandingkan zat terlarut ionik. Maka yang A ini salah karena apa? Karena jumlah partikel zat terlarutnya sama. Ionik dan non-ionik, sama-sama 5. Letak kesalahannya di situ. Yang C juga sama, salahnya di situ nih. Zat terlarut non-ioniknya sama dengan yang zat terlarut ionik. Jadi ini juga salah. Kemudian, yang B itu salah di tekanan uapnya. Jumlah zat terlarutnya udah benar. Yang ionik lebih banyak jumlah zat terlarutnya dibandingkan yang non-ionik. Oke. Namun tekanan uapnya salah. Nah, apa hubungan tekanan uap dengan jumlah zat terlarut? Kita tahu bahwasannya di sini yang menguap adalah pelarut. Let's say kita anggap pelarutnya air gitu ya. Jadi tekanan uap air sama dengan fraksi mol air dikali P0 air. Oke. Ini kita misalkan pelarutnya air ya. Artinya, fraksi mol air itu apa? Fraksi mol air itu adalah mol air dibagi mol total. Mol total itu artinya mol air ditambah mol zat terlarut, misalkan zat terlarutnya A gitu ya. Misalkan A dikali fraksi mol A dikali faktor Van Hoff A, sorry. Nah, ini semua seperti ini dikali P0H2O. Artinya, Na mol A dikali IA ini merupakan jumlah total partikel zat terlarut. Kalau partikel zat terlarutnya semakin banyak, maka fraksi mol H2O-nya bagaimana? Semakin kecil, ya kan? Jika fraksi mol H2O semakin kecil, maka tekanan uap H2O-nya, tekanan uap pelarutnya, atau tekanan uap larutannya akan menurun. Artinya, kesimpulannya adalah, untuk menyederhanakan ya, ini kita geser terlebih dahulu. Kesimpulannya, jika partikel zat terlarut semakin banyak, jadi untuk ionik ya, maka untuk larutan ionik, dia akan memiliki zat terlarut yang banyak, sehingga fraksi mol pelarutnya menurun. Ketika fraksi mol pelarutnya menurun, maka tekanan uap larutannya akan menurun. Dan di sini kita lihat zat terlarut ionik, tekanan uapnya lebih banyak. Ini kan yang di atas ini uap ya. Yang di bawah ini larutan. Ya, kalau ini adalah larutan, kita tandain dulu ya. Yang di bawah ini adalah larutan, yang di atas adalah uap.
Oke, jadi yang B itu salah karena tekanan uap ionik lebih tinggi dibandingkan yang non-ionik. Salahnya di situ. Oke, untuk yang D salahnya di mana? Nah, untuk yang D ya, jawabannya yang D. Yang D itu nggak ada salah, itu udah benar. Pertama, lihat dari jumlah partikel zat terlarutnya. Jumlah partikel zat terlarutnya yang ionik lebih banyak, ini benar. Oke, itu benar. Yang non-ionik lebih sedikit, itu benar. Sekarang tekanan uapnya. Tekanan uapnya yang non-ionik lebih tinggi, dan ini masuk akal ya. Kalau partikel zat terlarutnya semakin sedikit, maka jumlah partikel zat terlarut yang menghalangi pelarut untuk menguap kan sedikit. Artinya apa? Pelarut yang menguap banyak, gitu. Oke, maka jawabannya adalah D. Kesimpulannya untuk soal ini, kalian ingat ya, kalau jumlah partikel zat terlarut semakin banyak, maka jumlah pelarut yang menguap akan semakin kecil, sehingga tekanan uapnya rendah. Dan sebaliknya, jika jumlah zat terlarutnya sedikit, maka jumlah pelarut yang menguap banyak, tekanan uapnya akan tinggi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, pada kondisi lain, isopropil alkohol dan N-propanol memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C3H8O. Pada 318 Kelvin, campuran kedua alkohol ini yang mengandung 2/3 massa isopropil alkohol memiliki tekanan uap sebesar 0,11 atm. Campuran yang mengandung 1/3 massa isopropil alkohol memiliki tekanan uap sebesar 0,089 atm pada temperatur yang sama. Pada temperatur yang sama, tekanan uap murni isopropil alkohol dibandingkan dengan tekanan uap murni N-propanol karena, nah ini jawabannya apakah lebih tinggi atau lebih rendah gitu ya. Tekanan uapnya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tekanan uap N-propanol, dan alasannya apa? Untuk menjawab soal ini kita harus lihat dari segi interaksi antar molekul ya. Jadi untuk interaksi antar molekul kita lihat dari segi strukturnya. Kalau kita punya isopropil alkohol, strukturnya seperti ini. Nah, dia bercabang. Sedangkan N-propanol, strukturnya lurus. CH3, CH2, CH2, OH. Adanya percabangan ini membuat ikatan hidrogen antar gugus OH ini terhalangi oleh percabangan. Oke. Akibatnya apa? Adanya percabangan memperlemah interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul, lebih tepatnya ikatan hidrogen ya, antar gugus OH isopropil alkohol dengan yang lainnya. Interaksi antar molekul. Dan jika interaksi antar molekul semakin lemah, tekanan uapnya akan lebih tinggi, dia akan lebih mudah menguap. Oke. Jika interaksi antar molekul ini kalian ingat konsep ini ya. Jika interaksi antar molekul semakin lemah, maka tekanan uap senyawa tersebut semakin tinggi. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita bandingkan antara isopropil alkohol dan N-propanol, isopropil alkohol
interaksi antar molekulnya lebih lemah karena adanya percabangan. Karena interaksi antar molekulnya lemah, maka tekanan uapnya akan lebih tinggi, dia lebih mudah menguap. Kalau lebih mudah menguap, maka jumlah gasnya kan makin banyak. Kalau gasnya makin banyak, maka tekanan gasnya atau tekanan uapnya semakin tinggi. Oke, jadi jawabannya tekanan uap murni isopropyl alkohol lebih tinggi dibandingkan tekanan uap N-propanol karena interaksi antar molekulnya lebih lemah. Karena interaksi antar molekulnya lebih lemah. Seperti itu cara menjawabnya. Interaksi antar molekulnya lebih lemah. Oke. Bagian C. Berdasarkan penjelasan di atas, pada temperatur 318 Kelvin, tekanan uap murni isopropyl alkohol adalah berapa atm dan tekanan uap murni N-propanol adalah berapa atm. Nah, sekarang kita ingin buktikan secara perhitungan ya. Di sini ada dua larutan. Kita tinjau satu persatu, larutan 1 dan larutan 2. Oke. Kita bagi dua terlebih dahulu. Nah, di sini kita punya larutan 1. Pada larutan 1 terdapat 2/3 massa isopropyl alkohol. Berarti massa N-propanolnya 1/3 ya. Nah, di sini kita perlu hitung fraksi. Fraksi mol dari isopropanol dan N-propanol. Kita misalkan isopropanol kita singkat jadi iso ya. Jadi fraksi mol isopropanol sama dengan mol isopropanol dibagi mol total. Mol propanol. Propanol itu kita singkat untuk N-propanol, oke? Dan kita tahu kalau mau menghitung mol gimana caranya? Massa dibagi mR. Massa isopropanol berapa? Massa isopropanol adalah 2/3 dari massa total. Ya, 2/3 massa itu artinya 2/3 dari massa total atau massa campuran. 2/3 dari massa campuran. MT kita singkat. Jadi MT itu massa total gitu ya, massa larutan. Kita nggak tahu kan, misalin aja MT. Terus dibagi MR. Begitupun yang di bawahnya. Yang di bawahnya mol isopropanolnya juga begitu. Nah, seperti ini. Lalu kita jumlahkan dengan mol propanol. Mol propanol berarti masanya 1/3 dari MT. Nah, 1/3 dari MT. Ini kan variabelnya sama semua ya, MT, MR. Nah, ini kan bisa dicoret, oke? Itu kita coret semua. Maka ini perhitungannya bisa disederhanakan menjadi 2/3 dibagi 2/3 ditambah 1/3. Dan hasilnya adalah 2/3. Maka fraksi propanolnya berapa? Fraksi N-propanolnya adalah 1 min fraksi isopropanol, gitu kan? Penjumlahan fraksi mol tiap komponen sama dengan 1, gitu ya. Ini 1 dikurang 1/3. Jadi ini 1 dikurang 2/3, jadi 1/3. Oke, kita udah dapat fraksinya masing-masing. Ini di larutan 1 ya. Kita perlu data di larutan 2. Ini larutan 1. Sekarang kita lihat larutan 2. Larutan 2 dengan cara yang sama. Oke. Larutan 2. Dengan cara yang sama, maka kita bisa hitung fraksi mol isopropanol itu sama dengan konsep yang sama ya, seperti yang barusan Kakak jelasin, maka isopropanol di larutan 2 kan 1/3 massa. Maka ini perhitungannya 1/3 dibagi 1/3 ditambah 2/3. Jadi di sini 1/3 dan fraksi propanolnya adalah 2/3 ya. 1 dikurang 1/3. 2/3. Oke. Oke. Selanjutnya, ini kita bisa ubah persamaan di larutan 1, ini kita ubah menjadi gini.
tekanan uap larutan sama dengan, kalau keduanya sama-sama bisa menguap, maka kita jumlahin ya. Jadi tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap isopropanol ditambah tekanan uap propanol. Tekanan uap isopropanol adalah fraksi isopropanolnya. Fraksi isopropanol dikali penolnya, tekanan uap murni isopropanol. Untuk propanol pun begitu. Fraksi propanol dikali penol propanol. Di sini kita bisa buat dua persamaan. Kita garis dahulu. Oke, ingat rumus ini. Ini kita buat warna hitam aja. Oke, ingat rumus itu. Nah, dari larutan 1, nanti kita dapat persamaannya adalah seperti ini. Tekanan uap larutan 1 adalah 0,11 atm. Jadi dari larutan 1, ini kita pindahin dulu sini ya. Dari larutan 1, nanti kita dapat persamaannya, tekanan uap larutannya 0,11 atm, 0,110 ya. Sama dengan fraksi isopropanolnya 2/3 dikali penol isopropanol ditambah penol isopropanol ditambah fraksi propanolnya 1/3 dikali penolnya. Oke, ini adalah persamaan 1. Oke, dengan cara yang sama, tekanan uap di larutan kedua adalah 0,089 ya. Jadi di sini 0,089 sama dengan fraksi isopropanolnya 1/3 dikali penol isopropanolnya ditambah 2/3 dikali penol propanolnya. Oke. Lalu ini persamaan 2. Ini adalah persamaan 2. Selanjutnya ini kita pakai sistem persamaan linear 2 variabel, oke? Ini bisa kita gunakan kalkulator ya. Coba kita lihat. Nanti tentunya kalkulator aplikasi yang kakak gunakan di sini itu beda dengan kalkulator yang kalian punya ya, Casio. Oke, nanti tekan mode, terus kalian pilih persamaan, ya kan? Terus kalian cari nanti dua variabel yang persamaannya kayak gini. A, nx tambah bny sama dengan cn. Nah, pilih itu. Lalu masukin aja, bagian A itu adalah koefisiennya si X. Misalkan ini variabel X-nya ISO, penolnya ISO ya. Jadi, dari persamaan 1, ini nilai A-nya adalah 2/3. Jadi, masukin aja 2 dibagi 3, gitu. B-nya 1/3. C-nya hasilnya 0,11, seperti itu. Nah, nanti begitupun persamaan 2, berarti A-nya 1/3, kemudian B-nya 2/3, 2/3, hasilnya 0,089. Seperti itu, tekan sama dengan nanti keluar hasilnya. X-nya adalah 0,131. X itu siapa? Tekanan isopropanol ya. Jadi, penol dari isopropanolnya adalah 0,131. Tekan sama dengan lagi dapat Y, maka penol propanolnya atau N-propanolnya adalah 0,068. Seperti itu, 0,068. Ini satuannya ATM ya, karena tekanan total yang kita gunakan dalam ATM. Sekarang kita lihat apakah hasil ini logis atau sesuai dengan penjelasan pada bagian B. Tadi di bagian B kita katakan tekanan murni isopropil alkohol lebih tinggi karena interaksi termokulnya lebih lemah. Dan secara perhitungan terbukti tekanan uap isopropanol lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan tekanan uap N-propanol. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya kita akan lihat soal berikutnya.
Pada kondisi yang berbeda, suatu larutan dibuat dengan mencampurkan padatan Na. Nah, ini ada kesalahan pengetikan ya. Jadi kita coba perbaiki. Ini harusnya N ya. NaCN. Jadi kita akan disuruh menentukan nilai N ya. Kita coba perbaiki aja. Nah, jadi di sini NaCN H2N-1 dikurang H2N-1O2. Nah, gitu ya rumus molekulnya seperti ini. Oke. Sebanyak 8,8 gram dan padatan KCl sebanyak 10,2 gram ke dalam 250 gram air. Larutan ini memiliki tekanan osmosis sebesar 31,103 atm. Pada temperatur 25 derajat Celcius, kedua senyawa ionik tersebut terionisasi sempurna di dalam air. Larutan ini memiliki densitas sebesar 0,99 gram per mili. Massa molar senyawa NaCN H2N-1O2 adalah. Oke, jadi di sini kita menggunakan konsep tekanan osmosis ya. Tapi sebelum itu kita lihat terlebih dahulu reaksi ionisasi dari masing-masing garam ini. NaCN H2N-1O2 itu kalau terionisasi nanti menghasilkan dua buah ion. Ionnya apa aja? Ionnya adalah satu buah ion Na+ dan satu buah ion CnH2n-1O2, tentunya muatannya min ya. Jadi ini jumlah ionnya 2, karena terionisasi sempurna maka faktor Van Hoff sama dengan jumlah ion, jadi I-nya 2. KCl pun begitu, terionisasi menghasilkan 2 buah ion, 1 buah ion K+ dan 1 buah ion Cl-, maka I-nya sama dengan jumlah ionnya yaitu 2. Lalu kita masuk ke tekanan osmosis. Tekanan osmosis itu kan Pi sama dengan MRT ya. Pi sama dengan molaritas dikali R dikali T. Namun di sini molaritasnya kita jumlahkan molaritas dari masing-masing zat terlarut. Molaritas dari NaCN H2N-1O2. Jangan lupa dikali faktor Van Hoff-nya ya. Karena dia ionik, zat terlarut ionik. Kemudian ditambah dengan molaritas dari KCl. Molaritas KCl dikali faktor Van Hoff KCl. Seperti itu. Lalu dikali R, T. Kemudian kita tahu tekanan osmotisnya 31,103. Ini nggak perlu dikonversi atau diubah ke satuan yang lain ya. Kalau MRT itu hasilnya pasti ATM. Nah, di sini kita jabarkan, menghitung molaritas itu kan mol dibagi volume larutan ya. Nah, di sini kita tidak tahu mol dari NaCN H2N-1O2. Jadi kita pakai rumus massa dibagi MR. Jadi 8,8 massanya. 8,80. MR-nya yang mau kita hitung. Nah, di sini kita buat MR CN H2N-1O2. Seperti itu. Oh, sorry. Kurang Na-nya. MR, Na, CN, H2N-1O2. Selanjutnya, ini ditambah dengan, dikali faktor Van Hoff-nya berapa? 2 ya. Ditambah molaritas KCl-nya adalah massanya 10,2. 10,2. MR-nya tinggal dihitung ya. Nah, ini MR-nya 74,55. Dikali faktor Van Hoff-nya 2. Terus volumenya di mana? Volumenya kita buat di luar aja kan. Karena mereka berada di larutan yang sama, ya tentu volumenya sama. Nah, tapi di sini hati-hati. Kita hitung terlebih dahulu volume larutannya. Bagaimana cara menghitung volume larutan? Nanti kita perlu data massa jenis ini. Jadi kita hitung terlebih dahulu massa larutannya. Massa larutan ya. Massa larutan itu sama dengan massa NaCN H2N-1O2 ditambah massa KCl ditambah massa air 250. Nah, ini massanya 269.
269 gram. Lalu, massa jenis itu kan sama dengan massa dibagi volume. Maka volume larutannya adalah massa dibagi massa jenis. Massa larutannya 269 gram. Massa jenisnya 0,995 gram per mili. Nah, itu kita hitung. Ini kalau kita hitung, hasilnya adalah 270 mili. Seperti itu. Jadi di sini, kita konversi ke liter, jadi 1000 per 270 ya. Kok jadi 1000 per 270? Nah, kalian ingat ya, rumus molaritas itu kan massa dibagi MR dikali 1000 per volume larutan gitu ya. Jadi 1000 per volume larutannya di sini kakak buat di luar. Adapun 2 ini adalah faktor Van Hoff. Oke, seperti itu. Oke. Lalu R-nya 0,082 dan suhunya 298 Kelvin. Nah, ini kalian bisa pakai shift solve ya, karena ini levelnya udah OSP, jadi kakak harapkan kalian bisa menggunakan kalkulator untuk melakukan shift solve. Tapi kalau kalian nggak paham, kalian bisa cari di YouTube atau ikut aja pelatihannya nanti. Nanti itu kakak ajarin teknik-teknik menggunakan kalkulator, oke? Oke, selanjutnya ini kakak langsung hitung aja MR-nya menggunakan metode shift solve di kalkulator. Ini hasilnya adalah mRNaCnH2n-1O2-nya 251 gram per mol. Kita tulis ulang ya, mRNaCnH2n-1O2 adalah 251 gram per mol. Oke, itu jawabannya. Untuk soal ini perlu banyak ketelitian ya, seperti faktor Van Hoff, ini terkadang terlupa, kemudian ini yang kedua nih, volume larutan. Terkadang kita langsung pakai volume air 250 mili gitu ya. Dan di sini harus hati-hati, kita harus menggunakan volume larutan. Lalu nilai N adalah, nah untuk menghitung nilai N, kita gunakan MR yang barusan kita dapat. Kan kita punya rumus NaCnH2n-1O2. Berarti MR-nya itu adalah AR dari Na, ARNA ditambah N kali ARC ditambah 2N-1 dikali ARH ditambah 2 kali ARO. Itu sama dengan MR. Ini sama dengan MR. MR NaCnH2n-1O2. Gitu ya. ARNA 23. Oke. ARC 12, jadi ini 12N. ARH 1, berarti ini 2N dikurang 1. ARO 16, berarti 2 kali 16, 32. Ini sama dengan 251. Udah, tinggal hitung aja nilai N-nya. Nanti kita dapat nilai N-nya sama dengan 14. Seperti itu ya. Selanjutnya, ini bagian terakhir di series pembahasan soal OSP tahun 2024 ya. Tekanan osmosis dapat digunakan untuk menentukan rumus molekul suatu senyawa. Selain tekanan osmosis, penurunan titik beku juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandungan suatu senyawa. Campuran garam alkali XCl dan garam alkali tanah alkali tanah klorida ZCl2 sebanyak 11,08 gram dilarutkan ke dalam 150 gram air. Titik beku larutan adalah minus 4,42 derajat Celcius. Penambahan larutan perak nitrat ke dalam larutan ini menyebabkan terbentuknya endapan putih sebanyak 27,575 gram. Asumsi kedua senyawa garam terdisosiasi sempurna, KF air adalah 1,86 derajat Celcius per molalitas. Yang F, jumlah mol XCl dalam campuran adalah. Ini termasuk soal yang bisa dikatakan sulit ya, jadi step by step kita mengerjakannya. Mari kita lihat bagian F. Kita ambil data molalitasnya dulu ya.
Karena kita kan nggak tahu ya, mol XCl dan mol ZnCl2 itu yang ditanya kan. Jadi kita perlu, karena ada dua variabel yang tidak diketahui, maka kita perlu dua persamaan. Oke, persamaan pertama kita dapat dari penurunan titik beku. Oke, mari kita lihat penurunan titik beku itu rumusnya apa? Delta TF. Oke, delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Nah, di sini molalitasnya itu ada dua, molalitas XCl. M di sini bukan massa ya, tapi molalitas. Jadi molalitas XCl dikali I-nya, dikali I XCl, ditambah molalitas ZCl2 dikali I ZCl2. Oke, seperti ini. Ini kita coba buat lebih kecil ya. Ini jawabannya lumayan panjang. Oke, mari kita zoom aja. Ini soalnya. Nah, kita masuk ke yang lebih detailnya. Selanjutnya ini bisa kita ubah menjadi gini. Delta TF sama dengan KF dikali molalitas itu mol zat terlarut dibagi massa pelarut ya. Jadi molalitas XCl sama dengan mol XCl dibagi dengan massa pelarut. Siapa pelarutnya? Air. Jadi massa H2O dikali I XCl. Begitupun yang ini. Molalitas ZCl2 berarti sama dengan mol ZCl2 dibagi dengan massa air dikali I ZCl2. Sekarang kita masukin datanya. Titik bekunya kan minus 4,42 ya. Berarti delta TF itu adalah titik beku pelarut, TF0 dikurang titik beku larutan. Jadi titik beku air berapa? 0 derajat kan. Titik beku larutan minus 4,42. Jadi delta TF-nya 4,42. Gitu ya. Di sini 4,42. KF-nya berapa? 1,86 ada di soal ya. Nah, mol XCl-nya kan kita nggak tahu. Biarin aja seperti itu. Fraksinya berapa? Faktor Van Hoff-nya, oke? Faktor Van Hoff-nya 2 ya. XCl itu kan kalau dia larut menghasilkan X plus dan Cl min. Dia terdisosiasi sempurna, berarti I sama dengan jumlah ion. Jumlah ionnya 2 ya kan? Maka I-nya 2. Jadi sini kita bisa ubah jadi 2 kali mol XCl, 2 mol XCl. Massa airnya berapa? 150. Kita ubah ke kilogram. Berarti kalau kita ubah ke kilogram jadi 0,15. Di sini penyebutnya sama ya. Atau pembaginya sama nih. Sama-sama massa H2O. Jadi bisa langsung kita jumlahkan. Faktor Van Hoff ZCl2 itu 3 karena jumlah ionnya 3. ZCl2 jadi Z2 plus tambah 2 Cl min. Jadi I-nya 3. Jadi sini 3 kali mol ZCl2. Kemudian di bawahnya massa airnya 0,15 kg. Harus dalam kilogram ya kalau mau menghitung molalitas. Nah, selanjutnya dari sini kita bisa buat begini kan, 0,15 kiri dan kanan dikali sama-sama dikali 0,15 gitu ya. Oke. Jadi 4,42 dikali 0,15 dan kiri dan kanan sama-sama dibagi 1,86 jadi nanti 1,86 bagian kanannya habis ya. Jadi kurang lebih seperti ini maksud dari yang kakak bilang tadi. Secara matematika yang bagian kanan dikali 0,15 per 1,86 bagian kanan pun begitu dikali 0,15 per
1,86. Nah, makanya jadi gini, oke? Yang bagian kanannya dicoret, coret semua. Nah, makanya yang bagian kanan, sisanya apa? Sisanya 2 mol XCl ditambah 3 mol ZCl2. Oke. Oke, seperti ini, biar lebih rapi. Oke. Dari sini kita bisa dapatin persamaan 1. Nah, persamaan satunya bagaimana nih bentuknya? Ini persamaan pertama, ini hitung nih, 4,42 dikali 0,15 dibagi 1,86, itu hasilnya adalah 0,356 ya. Jadi 0,356 sama dengan 2 kali mol XCl ditambah 3 kali mol ZCl2. Ini persamaan 1. Oke, lalu kita mau menentukan atau mencari persamaan kedua dari reaksi pengendapan dengan perak nitrat. Reaksi yang terjadi adalah seperti ini ya, kalau kita tuliskan masing-masing reaksinya. XCl ditambah perak nitrat menjadi AgCl ditambah XNO3. Kalau ZCl2 berarti ZCl2 tambah 2 AgNO3 sama dengan 2 AgCl ditambah ZNO3 2 kali. Oke, seperti itu. Dari sini bisa kita tuliskan, ya kan? Persamaannya menjadi begini. Mol AgCl, ini ya, mol AgCl yang dihasilkan itu sama dengan mol XCl dari reaksi pertama ditambah 2 kali mol ZnCl2 dari reaksi yang kedua. Karena di reaksi kedua ini 2 banding 1 gitu ya. Berarti mol AgCl-nya 2 kali mol ZnCl2 dan di persamaan reaksi yang pertama, mol AgCl-nya sama dengan mol XCl. Jadi totalnya mol XCl tambah 2 kali mol ZnCl2. Mol AgCl-nya itu bisa kita hitung dari massa juga. 27,575. 27,575 dibagi MR AgCl itu 143,5. Oke, ini sama dengan mol XCl ditambah 2 kali mol ZnCl2. Ini hasil pembagiannya adalah 0,192. 0,192 sama dengan mol XCl ditambah 2 kali mol ZnCl2. Nah, ini kita dapat persamaan yang kedua nih. Setelah itu kita tinggal mencari solusinya dari menggunakan kalkulator ya. Sistem persamaan linear 2 variabel. Maka nanti kalau menggunakan kalkulator, kita akan mendapatkan mol XCl-nya sama dengan 0,136 mol dan mol ZCl2-nya adalah 0,028 mol. Oke, seperti itu. Jadi memang cukup panjang ya. Seperti ini. Mari kita lanjutkan ke soal bagian G. Lambang untuk X adalah, dan Z adalah, sekarang kita mau menentukan lambang X itu apa, Z itu apa. Kita menggunakan mol yang sudah kita dapat tadi, dan massa total dari campuran ya, 11,08. Massa total campuran itu adalah massa dari XCl ditambah massa dari ZCl2. Nah, ini hasilnya kan 11 massa total, 11,08.
gram. Massa HCl itu sama dengan apa? Mol HCl dikali MR-nya kan? Dikali MR HCl. Begitupun begitupun ZCl2. Molnya dikali MR-nya. Ini sama dengan 11,08. Lalu mol HCl kita udah tahu 0,136. 0,136. Nah, massa MrHCl-nya kita bisa buat seperti ini. ARX ditambah ARCl. ARCl itu 35,5. Oke. Kita buat langsung aja. Mol ZCl2 0,028 dikali MrZCl2 bisa kita buat jadi ARZ dikali ditambah ya 2 kali ARCl berarti 2 kali 35,5 71. Oke. 71. Ini sama dengan 11,08. Selanjutnya, ini kita kaliin ke dalam ya, 0,136 dikali ini. Ini hasilnya adalah 0,136 ARX ditambah 0,136 dikali 35,5, 4,828 tambah 0,028 kali ARZ ditambah 0,028 dikali 71, 1,988, ini sama dengan 11,08. Lalu, ini semua persamaan itu ya. Ini persamaan ini bisa disusun ulang kalau mau menentukan ARZ gitu. Jadi nanti, ini matematis saja ya. Jadi ARZ, ini kalian bisa coba sendiri. Nanti hasilnya sama dengan, jadi 11,08 dikurang 4,828 dikurang 1,988, itu adalah 4,264. X-nya pindahin ke kanan, 0,136 ARX lalu dibagi 0,028, koefisiennya Z ya, 0,028. Kenapa kita perlu buat persamaan ini? Nah, sekarang kita tinggal coba-coba aja. Karena kan kita tahu X itu golongan 1A, logam golongan 1A, Z itu logam golongan 2A. Dari mana taunya? Dari soal. Diberikan X itu logam garam alkali klorida. Berarti X ini logam alkali, logam golongan 1A. ZCl2 garam alkali tanah klorida. Berarti Z logam alkali tanah, logam golongan 2A. Ya sudah, logam golongan, kita coba dari litium ya. Misal nih, cara ngitungnya, cara nentuinnya gini. Coba litium ya. Misal X-nya litium. Misal nih, X-nya litium. Berarti AR litium kan bisa kita lihat di tabel periodik ya. ARX itu litium itu 6,94. Nah, dari sini hitung ARZ-nya. Gimana ngitungnya? Masukin aja ke rumus ini. Berarti 4,264 dikali 0,136 dikali 6,94 gitu ya. Ini kalau kalkulasi 4,264 dikurang 0,136 dikali 6,94 dibagi 0,028 gitu. Nah, ini tinggal dihitung. Ini kalau kalian hitung, ARZ-nya 118,6. Jadi nanti ARZ-nya, kalau X-nya adalah litium, ARZ-nya 118,6 gram per mol. Kalau kalian lihat di tabel periodik, ini nggak ada logam golongan 2A yang AR-nya segini. Jadi, kesimpulannya ini salah. Artinya, X tidak mungkin litium. Selanjutnya coba lagi. Misalin di bawah litium apa? Natrium. Misalkan X-nya natrium. Oke. AR natrium itu berapa?
Berarti nanti air natrium atau ARX ini 23. Nah, ini hasilnya kita akan mendapatkan ARZ kurang lebih 40,6 gram per mol. Kalau 40,6 ini ada yang mendekati ya. Yang mendekati adalah kalsium, Ca. Ini bisa jadi adalah kalsium. Coba lagi aja, apakah ada kemungkinan yang lain? Misalkan kalium, ARX itu berarti 39,1. Nanti kita hitung ARZ-nya, dapatnya itu minus 37,6. Artinya kalau ARX-nya semakin besar, ARZ-nya makin kecil. Bahkan kalau kalium aja, ARZ-nya udah minus. Kalau minus ya nggak mungkin air itu minus kan. Jadi jawaban yang masuk akal adalah X-nya natrium, dan Z-nya adalah kalsium. Ya, kita masukin ke sini. X-nya adalah natrium, Na, dan Z-nya adalah kalsium, Ca. Seperti itu. Selanjutnya, hitung persentase massa ZCl2 dalam campuran. Karena kita udah tahu Z-nya, maka kita bisa hitung massa ZCl2. Massa ZCl2 sama dengan molnya. Mol ZCl2 0,028 dikali mR-nya. Berarti ZCl2 itu adalah CaCl2 kan. Kita ubah ini dulu ya. Massa CaCl2 gitu. Jadi 0,028 mol dikali mRCaCl2 itu 111. Oke. Gram per mol. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 3,108 gram. Sudah deh, berarti persen masanya gimana? Persen massa ZCl2 sama dengan masanya dia, massa ZCl2 3,108 gram dibagi massa campuran ya, atau massa total 11,08. 11,08 gram dikali 100%. Maka kita dapat hasilnya adalah 28,05%. Oke, seperti itu caranya. Oke, kita udah selesai membahas semua soal OSP tahun 2024. Kakak tidak sabar menemui kalian atau berjumpa dengan kalian di pelatihan terpusat online untuk OSP 2024. Bagi kalian yang belum daftar, silahkan daftar sebelum kuotanya terpenuhi. Jadi ada kuotanya ya, biar peserta lainnya tidak terlalu banyak dan pembelajarannya tetap efektif. Kalau memang banyak peminatnya, nanti mungkin kita akan mengadakan 2 batch ya. Jadi kita coba dulu batch pertama untuk melihat seberapa banyak sih dari kalian tertarik ikut pelatihan online langsung dengan kakak. Nanti di pelatihan online ini tentunya akan banyak yang akan dibahas, termasuk materi kimia organik yang mungkin kalian belum banyak pelajari. Oke, sekian untuk seri pembahasan OSP 2024. Sampai bertemu di video-video yang lainnya.